البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan kemarin berhubungan dengan surat Al-Ikhlas, yang di antara keutamaannya apa? Indah Bakhtiar, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas. Nah, tayyib, keutamaannya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dinamakan dengan Al-Ikhlas, kenapa? Indah ya Ridwan. Nah, karena murni menjelaskan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian sahabat senantiasa membacanya di dalam salat karena mencintainya, sebab padanya penjelasan tentang sifat-sifat Ar-Rahman. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang ke-92. Kam asma'ullahi ta'ala, berapa jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal jawab katsiratun la na'lamu 'adadaha. Jawabannya, akhwanillah, ketika kita ditanya berapa jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jawab jumlahnya banyak. Tidak mengetahui, kita semua tidak mengetahui jumlahnya. Nah, jumlahnya banyak, kita tidak mengetahui jumlahnya berapa. Tapi yang kita yakini banyak. Oleh karena itulah di antara kaidah dalam permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin ma'lumin lana. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Nah, tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Wa minha tis'atun wa tis'una asman man ahsaha dakhalal jannah. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut 99 nama yang barang siapa mengihsa nama-nama tersebut akan masuk ke dalam jannah. Lalu apa makna ihsa? Nah, terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang apabila memenuhi kriteria tersebut dijanjikan dengan keutamaan yang besar ini, yaitu masuk ke dalam jannah. Nah, man ahsaha dakhalal jannah. Makna ihsa yaitu meliputi mengilmui dari isi lafaz dan maknanya, kemudian menghafalnya dan beramal dengan konsekuensinya. Ketika kita meyakini bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, maka kita jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita memperbanyak untuk bertobat, meminta ampunan kepadanya. Ketika kita meyakini di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azizul Jabbar, maka kita pun jangan kemudian menyepelekan aturan-aturan Allah, karena Allah adalah zat yang maha perkasa dan yang maha kuasa, mampu untuk menimpakan azab kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Baik.
Ini salah satu contoh bagaimana seorang beramal dengan konsekuensi dari Asmaul Husna. Jadi alhamdulillah, yang 99 itu bukan semua nama-nama Allah, tapi sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nah, di antara sekian nama-nama Allah ada 99 yang barang siapa mengilmui, menghafal dan beramal dengan konsekuensi nama-nama tersebut, dia akan masuk ke dalam surga. Ini maksud dari hadis yang akan kita baca. Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul la uhsi thana'an 'alaik la uhsi thana'an 'alaik. Al-hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam doanya alhamdulillah. Di antara lafaz yang beliau ucapkan adalah la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa untuk menghitung puji-pujian atasmu ya Allah. Dalam artian tidak bisa membatasi bagaimana memuji Allah. Sisi pendalilannya bahwasanya hadis ini menunjukkan kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatasi dengan bilangan yang kita ketahui, karena ats-tsana alhamdulillah, pujian adalah dengan menyebut nama-namanya. Dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan para ulama. Tatkala nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatasi atau pujian, Rasulullah SAW tidak mampu untuk membatasi pujian kepada Allah. Menunjukkan kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatasi dengan jumlah yang kita ketahui. Qala wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dan hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, 100 kurang 1. Siapa saja yang mengilmui, menghafal dan beramal dengan konsekuensi nama-nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Tayyib. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini alhamdulillah disebutkan 99 nama. Cuman 99 nama ini bukan keseluruhan nama Allah. Dalam artian nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah 99. Cuman maksudnya hadis ini Allah memiliki 99 nama yang keutamaan 99 ini alhamdulillah siapa saja mempelajari, mengilmui, menghafal dan beramal dengan konsekuensinya, dia akan masuk ke dalam surga. Sehingga tidak meniadakan adanya nama-nama yang lain. Tayyib. Karena sebagian kaum ikhwanillah menetapkan kalau nama Allah itu terbatas hanya 99. Dan ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Karena menyelisihi dalil dan menyelisihi fakta yang ada. Menyelisih dalil jelas dalam hadits Aisyah la uhsi thana'an 'alaik. Demikian pula secara fakta kalau kita tatabbu' meneliti ayat-ayat dalam Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita keluarkan darinya dalil-dalil yang sahih yang menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapati lebih dari 99. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala dalam akhir kitab Mabadi' Mufidah, lebih dari 99. Itu di antara nama-nama yang kita ketahui dalam artian yang sabit berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti makna hadits Abi Hurairah maksudnya apa ikhwanifillah? Allah memiliki 99 nama
yang siapa saja mempelajari, mengilmui, kemudian menghafal dan beramal dengannya akan masuk ke dalam surga. Maksudnya dari sekian nama Allah Subhanahu wa taala ada 99 yang Allah berikan keutamaan siapa saja yang melakukan ihsa tadi, ya, memenuhi kriteria ihsa. Apa ihsa yang dimaksud tadi? Al-ihsa terhadap nama-nama Allah maksudnya apa? Arif menghafal saja. Nah, kaget. Ya kan, karena apa? Musafir. Hendak pergi. Mengilmui, menghafal dan beramal dengan konsekuensi nama tersebut. Nah, ini makna ihsa. Allah Subhanahu wa taala janjikan dakhalal jannah. Sehingga afanillah, nak mempelajari nama-nama Allah yang sifatnya husna itu adalah perkara yang penting. Perkara yang penting. Taib. Dan untuk memahami hal ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, nah, hadits ini konteksnya seperti perkataan, nah, seseorang afanillah, aku memiliki 100.000 yang aku persiapkan untuk sedekah. Apakah di sini dipahami bahwasanya aku cuma punya 100.000 tok? Enggak. Tapi yang dipersiapkan untuk sedekah 100.000. Sisanya yang 1 juta itu disimpan, misalnya. Baik, paham? Maksudnya demikian. Nah, alfu riyalin arsuduha lis-sadaqah. Aku memiliki 1.000 rial aku persiapkan untuk sedekah. Maksudnya, ya memang 1.000 milikku yang aku persiapkan untuk sedekah, tapi tidak dipahami bahwasanya aku cuma punya 1.000 rial ini. Paham? Ini konteksnya. Demikian pula makna hadis. Lillahi tis'atun wa tis'un asman, mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Paham? Jadi lafaz man ahsaha dakhalal jannah ini hubungannya dengan apa? Lillahi tis'atun wa tis'un asman. Atau dalam sebagian riwayat inna, ada lafaz inna lillahi tis'atan wa tis'in asman. Tayyib mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Jadi tidak boleh kata man ahsaha dakhalal jannah kemudian dipisah, dihentikan, seseorang berhenti pada inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, berhenti di sini salah. Nah, dalam berhenti. Paham? Nah. Tayyib. Dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita ketahui, na'am, sifatnya adalah husna. Tayyib. Yang maknanya apa makna husna? Indah Faisal. Nah, mencapai puncak kebagusan. Tayyib, tidak ada cacat dan celah padanya. Nasallallahu taufiq wassalam.